Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Yes, yes, yes. Anak-anak Bapak kelas 7 hebat semua ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita patut harus mengucap syukur, di mana kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Kita menyanyi, silakan semua sikap berdiri sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan untuk kembali. Nah, ini sekalian, untuk pembelajaran kita hari ini kita masuk belajar bahasa Indonesia dengan topik menemukan unsur teks berita melalui pertanyaan. Ayo semua dulu membacakan. Menemukan unsur teks berita melalui pertanyaan. Nah, anak-anak sekalian, perlu Bapak sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan topik tadi, menemukan unsur teks berita melalui pertanyaan. Tujuan yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik kamu semua diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks berita, mengidentifikasi unsur berita, menyusun minimal 3 pertanyaan berdasarkan teks berita, dan bertanya secara santun dan percaya diri. Santun berarti sopan. Percaya diri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Nah, di sini tentunya sekalian, saya mau bertanya kepada kalian. Apakah ada di antara kalian pernah menonton televisi? Siapa yang pernah? Oh, tentu banyak ya. Turun tangannya. Ada nggak berita kalian peroleh dari televisi? Setelah kalian menonton televisi itu, kalian lihat beritanya, ada nggak tambah ilmu kalian? Nah, ada nggak? Siapa yang suka nonton berita di sini? Bagus ya, bagus. Kalau anak kelas 7 SMP sudah harus rajin nonton berita. Walaupun saat ini sudah ada gadget, tetapi jangan terlalu sering main gadget, yang adanya nanti main game. Jadi nonton televisi, ada berita-berita terupdate di televisi, itulah tonton untuk menambah pemahamanmu, menambah ilmu pengetahuan. Nah,
anak sekalian, Bapak akan sajikan di sini nanti ada berita. Bapak sajikan di sini tadi diminta anak ini mampu menyusun minimal 3 pertanyaan berdasarkan teks berita. Nah, 5 pertanyaan diminta harus mengidentifikasi unsur-unsur 5W plus 1H. Ini udah lazim, udah sering kita pelajari 5W tambah 1H. Kamu munculkan pertanyaan berdasarkan berita yang Bapak berikan. Paham? Oke, Bapak akan berikan di sini judul berita, siswa melaksanakan gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, saya mau minta, silakan dulu buatkan pertanyaanmu minimal tadi 3 berdasarkan berita yang ada dengan menggunakan unsur 5W plus 1H. Bisa? Oke, silakan diambil ballpointnya, silakan ditulis dulu di bukunya. Bapak hitung dalam 10-15 detik sudah harus selesai. Oke, sudah? Oke, siapa dulu mau coba baca pertanyaannya dan kalau boleh buatkan jawabannya. Oke, silakan Arilis. Apa kegiatan yang dilakukan siswa gotong royong di lingkungan sekolah? Ya, apa kegiatan yang dilakukan siswa? Berarti dia menggunakan 1W yaitu who. Maaf, what ya. What yaitu apa. Nah, kemudian yang kedua. Kapan kegiatan gotong royong dilaksanakan? Jawabannya Pada hari Senin dimulai pukul 7.30. sesuai nggak dengan beritanya? Sesuai, Pak. Oke, yang ketiga. Mengapa kegiatan tersebut dilakukan? Apa jawabannya? Untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. Iya, mereka sudah menggunakan tadi unsur 5W plus 1, walaupun hanya masih 3 pertanyaan. Tadi what itu apa? Kemudian yang kedua, apa tadi pertanyaannya, Kak Dame? Kapan? When? Dan yang ketiga apa pertanyaan tadi? Mengapa? Why? Masih ada lagi 2W dan 1H. Nah, untuk kemudian lagi bisa kamu ciptakan lagi pertanyaan itu sebanyak 6 sesuai dengan 5W plus 1H. Nah, sejauh ini anak-anak sekalian, sudah paham nggak bagaimana kita membuat pertanyaan berdasarkan berita yang ada? Sudah paham? Sudah, Pak. Ada yang masih bingung? Sudah, Pak. Oke, jadi memunculkan pertanyaan itu unsur 5W plus 1H, apa-apa saja itu tadi sudah Bapak terangkan. Bagaimana menanyakan apa kegiatan yang sedang dilakukan, tujuannya apa, itu berarti why tadi kan. Tadi kalau dia menanyakan apa kegiatan, what. Kalau menanyakan kapan yaitu waktu, when. Nah, jadi tidak ada yang sulit. Kalau belajar itu kita berikan hati dan kita berikan pikiran. Masih semangat? Masa. Oke. Nah, sekalian, perlu Bapak sampaikan di sini 5W saya ulangi lagi, yaitu what, peristiwa apa yang terjadi, kemudian who, siapa yang terlibat, when, kapan peristiwa terjadi, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Bisa? Oke. Jadi di sini adik sekalian yang sudah menjadi tujuan kita sudah dapat kita capai. Yang mana tadi itu mampu membuat 3 pertanyaan dan menyampaikan jawaban kamu sudah dengan kata atau kalimat yang santun atau yang sopan dan penuh percaya diri. Nah, bagi yang belum menyampaikan jawabannya untuk saat ini, untuk berikutnya dapat lagi lebih mempercayakan dirinya untuk memberikan jawaban. Tidak boleh ragu-ragu, tidak perlu ragu-ragu. Benar salah itu nomor 2, betul nggak? Yang penting kamu tampil dulu, mau di depan harus berani tampil. Mau benar salah itu nomor 2.
Bagaimana? Setuju nggak dengan kata-kata Bapak? Setuju, Pak. Itu salah satu motivasi buat kamu. Jika teman kamu sudah tampil bertanya menggunakan kata-kata yang baku, kata-kata yang santun, nah tirulah dia. Supaya kemudian hari kamu juga dapat nilai bagus dengan apa yang sudah digapai oleh teman-teman kamu juga dapat kamu berikan yang terbaik untuk diri kamu. Nah, jadi boleh di rumah kamu coba cari dulu berita, buatkan pertanyaan kamu. Itu menjadi PR kamu sekalian. Ambil dulu sebuah berita, kutipan berita, kemudian munculkan pertanyaan kamu dan tuliskan jawabannya. Paham? Tuliskan jawabannya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini sekalian yaitu bahwa anak didik harus membaca berita itu secara berulang-ulang. Betul enggak? Betul, Pak. Untuk dapat nanti menimbulkan atau memunculkan pertanyaan yang sesuai dengan teks berita. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Sudah dipahami? Oke, kita akan bertemu adik sekalian di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita juga harus bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa karena kita sudah diberkati selama kita belajar hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.